Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya David Sagatama dengan NIM 240001814. Di sini saya ingin menjelaskan sistem yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di mana program ini saya ajukan untuk tugas proyek dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmizi. Saya lanjut ke slide pertama, yang dimana adalah latar belakang dan masalah tantangan logistik modern. Yang pertama ada proses manual rentan kesalahan, yang dimana operasional logistik tradisional seringkali mengandalkan pencatatan manual yang berujung pada inefisiensi, keterlambatan dan risiko human error yang tinggi dalam pengelolaan ribuan paket setiap hari. Kebutuhan perhitungan tarif lisensi, penentuan biaya pengiriman yang akurat adalah krusial. Sistem manual kesulitan menghitung tarif berbasis volumetrik proses berat aktual mengakibatkan potensi kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga ada manajemen armada yang kompleks, pengelolaan kapasitas armada, pengiriman dari motor hingga truk memerlukan perhitungan beban yang teliti untuk menghindari overload yang dapat membahayakan keamanan dan efisiensi. Yang kedua ada tujuan aplikasi, solusi inovatif, otomatis perhitungan tarif, yaitu mengembangkan sistem yang mampu mengalkulasi biaya pengiriman secara otomatis, mempertimbangkan berbagai parameter untuk akurasi yang optimal. Yang kedua ada implementasi arsitektur OOP, yang dimana menerapkan prinsip Object Oriented Programming, yang dimana termasuk inheritance dan polymorphisme untuk menciptakan kode yang modular, scalable, dan mudah dipelihara. Yang ketiga ada manajemen keselamatan armada, yaitu menyediakan fitur validasi beban maksimal untuk berbagai jenis armada, memastikan keamanan operasional dan mencegah overload yang berbahaya. Lalu ada fungsi fitur fungsionalitas komprehensif, yaitu fitur utama aplikasi. Nah, di dalam aplikasi saya itu terdapat 4 fitur utama, yang dimana yaitu yang pertama manajemen multivarian paket, yaitu dukungan untuk berbagai jenis paket, makanan, elektronik, furniture, masing-masing dari karakteristik penanganan unik, yaitu untuk yang itu yang kedua, kalkulasi biaya cerdas, pemanfaatan polimorfisme untuk perhitungan ongkir yang adaptif sesuai jenis paket dan layanan. Lalu ada kontrol kapasitas armada, yang dimana validasi otomatis beban maksimal untuk motor, van, dan truk menghindari pengiriman yang melebihi kapasitas. Yang keempat, dashboard, monitoring, dan cetak manifest antar muka visual untuk memantau status paket dan kemampuan mencetak manifest dalam format TXT untuk kebutuhan operasional. Lalu ada arsitektur OOP, yang dimana struktur kode yang kuat. Kita bisa lihat juga di sini ada bagian abstrak kelas paket, yaitu bertindak sebagai blueprint dasar dengan atribut dan metode umum yang dienkapsulasi, memastikan konsistensi data. Lalu ada inheritance, ini memperluas fungsionalitas kelas paket ke subkelas spesifik seperti paket makanan, paket elektronik, dan paket furniture. Dan yang ketiga ada polymorphism, setiap subkelas mengoperate metode hitung ongkir dan jenis, menyesuaikan logika perhitungan biaya dan identifikasi jenis paket. Lalu di sini kita bisa lihat antarmuka, interaktif, dan modern, yang dimana temanya korporat, yaitu mengadopsi kombinasi warna navy, blue, dan cargo orange untuk menciptakan kesan profesional, modern, dan dinamis. Yang kedua ada custom UI component, yaitu penggunaan elemen UI custom seperti round panel dan round button untuk meningkatkan estetika dan pengalaman pengguna di dalamnya. Yang ketiga ada formulir dinamis, yang dimana formulir ini formulir input yang beradaptasi secara otomatis berdasarkan jenis paket yang dipilih, yaitu menyederhanakan proses entry data. Kita bisa lihat juga di sini itu ada bagian sketsa awal yang saya buat. Nah, itu ada bagian awal atasnya dan awal bawahnya dari program output yang saya buat. Lalu di sini ada logika bisnis unik. Nah, logika bisnis unik yaitu perhitungan ongkir adaptif, yang dimana paket makanan tarif dasar ditambahkan perhitungan biaya berdasarkan berat aktual paket, fleksibilitas untuk layanan reguler ataupun ekspres. Yang kedua ada paket elektronik, menambahkan premi asuransi sebesar 2% dari harga barang, memberikan perlindungan ekstra untuk barang berharga. Yang ketiga, paket furniture, menerapkan perhitungan volumetrik, P kali L kali T, di mana itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, membandingkannya dengan berat aktual dan mengambil nilai terbesar. Sebagai dasar perhitungan kita masuk ke cuplikan kode inti dari abstraksi paket dan polimorfismenya. Yang pertama ada abstrak kelas paket Java, di mana abstrak kelas paket Java itu digunakan sebagai blueprint atau kerangka dasar dari bagian semua polimorfisme yang ada atau inheritance yang ada bagian paket makanan, paket elektronik, dan paket furniture. Lalu paket Java ini atributnya yaitu menyimpan resi, zona, berat, reguler, Nah itu dan status layanan dan status pengirimannya juga. Lalu
Dan di dalam paket Java ada juga abstract method yang mendefinisikan perintah wajib ada, tapi belum ada isinya, yaitu hitung ongkir. Di sini ada hitung ongkir dan get jenis, yang dimana itu ada dua fungsi yang dapat dipanggil oleh semua turunannya, yang dimana turunannya itu paket makanan, paket elektronik, dan paket furniture. Lalu kita masuk ke paket makanan.java. Nah, ini paket turunan pertama, paket dengan logika yang paling sederhana. Nah, kenapa paling sederhana? Karena logika ongkirnya, yaitu biaya dasarnya cuma 10.000. Nah, jika dia pengen layanan express, maka dia harus menambah lagi biaya 5.000. Kita lihat di sini ada double base. Double base sama dengan 10.000. Nah, double base ini merupakan harga dasarnya. Lalu if is regular base, itu berarti dia bertambah 5.000 jika kamu memilih selain reguler. Lalu ada return base plus berat dikali 2.000. Itu merupakan rumus total biaya yang akan dikeluarkan untuk satu buah paket makanan. Yang kedua ada paket elektronik.java. Nah, paket elektronik.java yaitu khusus barang berharga yang butuh asuransi, seperti kulkas, barang-barang elektronik seperti mesin cuci. Lalu ada juga seperti AC. Nah, itu kan kalau kita harus ada asuransinya di setiap pengiriman. Nah, atribut tambahan yang ada yaitu harga barang untuk menghitung asuransi. Di mana logika ongkir yang ada di dalam paket elektronik ini, public double hitung ongkir, double base-nya 25.000. Di mana harga dasar dari pengiriman untuk elektronik saja itu cuma 25.000. Jika dia ingin memilih express, maka harganya akan bertambah 10.000 dengan total harga 35.000. Lalu, untuk asuransi menghitungnya 2% dari harga barang. Di mana jadi total rumus total yang ada yaitu biaya dasar plus berat dikali 1.500 per kilo plus asuransi yang ada. Lalu yang ketiga, furniture. Paket furniture.java yaitu paket yang dimana menangani kasus di mana barang ringan tapi memakan tempat, yaitu atribut tambahan panjang, lebar, tinggi. Nah, paket furniture seperti sofa, kasur, meja, kursi, yang kita tahu di mana beratnya itu tidak seberat paket elektronik, tetapi memakan ruang yang sangat-sangat banyak. Lalu ada atribut di dalamnya, atribut panjang, lebar, dan tinggi. Nah, logika perhitungannya yaitu logika hitung berat, volume, panjang kali lebar kali tinggi, dibagi 6.000. Nah, bandingkan berat volume dengan berat aslinya, ambil yang terbesar, math titik max, di mana di sini ada kode programnya, math titik max berat, vol. Return 50.000 plus change kali 50 kali 5.000. Lalu kita masuk ke logika class main-nya. Nah, logika untuk main class-nya yaitu yang dimana bagian ini, method action simpan adalah otak yang menghubungkan antar logika penggunaan GUI dengan logika di atas. Validasi input mengecek apakah kolom resi dan berat sudah diisi. Lalu ada check kapasitas armada safety. Sebelum paket diterima, sistem menjumlahkan berat muatan saat ini dengan berat paket baru. Jika current berat plus berat lebih besar daripada maksimal kapasitas, sistem akan menolak input. Ini fitur keamanan agar truk atau motor tidak overload. Instansiasi objek pembuatan paket menggunakan percabangan event untuk mengecek jenis paket yang dipilih di dropdown CMD jenis paket. Nah, jika makanan lebih besar, ya jika memilih makanan, buat objek new paket makanan. Jika memilih elektronik, ambil data harga lalu buat new paket elektronik. Jika memilih furniture, ambil dimensi panjang kali lebar kali tinggi, lalu buat new paket furniture. Penyimpanan objek yang baru dibuat untuk dimasukkan ke dalam daftar list paket untuk disatukan di dalam. Lalu ada bagian kesimpulan dan implementasi sukses dan manfaat. Nah, OOP penuh, aplikasi ini sepenuhnya mengimplementasi prinsip-prinsip OOP yang menjadikannya robust dan mudah dikembangkan. Yang kedua, akurasi perhitungan, penerapan logika bisnis yang cermat dan menghasilkan perhitungan biaya pengiriman yang sangat akurat, meminimalkan selisih dan memaksimalkan pendapatan. Yang ketiga, efisiensi meningkat. Otomatisasi proses manual secara signifikan mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan, memungkinkan fokus pada peningkatan pelayanan. Yang keempat, keamanan operasional. Fitur validasi kapasitas armada memastikan keamanan selama proses pengiriman dan mencegah insiden overload dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah guys, sekarang kita lanjut ke bagian bagaimana sih kodenya itu bisa berjalan, apa saja sih kode dari mainnya yang lebih lengkap lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk bagian kode main itu rata-rata di bagian UI yang kita banyak gunakan. Nah, UI ini membantu untuk memberikan warna pada tabel dan memberikan UI yang atraktif lah bagi kita sebagai user yang ingin membuat tabel ataupun cetak resi di dalamnya. Nah, main berfokus pada di sana. Nah, kita lihat di sini setup UI di mana fokus yang di bagian sini itu hanya untuk menampilkan UI-nya saja, yang membuat seperti bagian garis, kolom-kolom, dan membuat bagian inputan dan output. Nah, kita lihat di sini ada bagian round panel. Round panel memanggil dari fungsi yang kita buat itu kan round panel dan control. Lalu kita lihat juga di bagian sini di DC Gridlink. Nah, ini merupakan pilih armada, yang dimana pilih armadanya itu dibuatkan UI lagi supaya lebih keren lagi. Lalu ada di bagian nomor resi, cetak modifikasi, ini membuat tombolnya. Ini membuat nama, yang dimana nama tersebut akan masuk. Terus ada pengirim, penerima, jadi dia membuat form, yang dimana form itu fungsinya untuk menambahkan nama pengirim dan nama penerimanya tadi. Lalu kita buat juga alamat tujuan lengkap. Nah, ini membuat form gridnya juga untuk membuat kolom, yang dimana kita masukkan alamatnya. Lalu ada zona kirim, virtual graph, itu sama semuanya seperti saya jelaskan tadi di bagian awal. Tetapi yang di bagian presentasi itu merupakan cuplikan kodenya saja. Untuk lengkapnya di bagian kode. Lalu kita buat juga di bagian di bawah itu ada tombol submitnya, yang dimana ini merupakan tombol input data terakhir yang bakal digunakan untuk menginput data ke bagian tabel. Lalu
Invite panel create memory monitor card, di mana ini membuat kapasitas muatan yang ada di atas, di mana kapasitas muatannya itu harus sesuai dengan apa yang kita pilih, seperti motor, van, ataupun truk yang kita masukkan. Kalau motor cuma 20 kilo, sedangkan van dan truk itu melebihi 20 kilo. Lalu ada di bagian string calls, resi, jenis, berat, layanan, dan status, dan gaya. Nah, itu semuanya pemanggilan variabel ulang. Di bagian sini, di bagian UI saja, bisa kita lihat juga color padding yang digunakan. Lalu di bagian bawah kita bisa lihat ada EBA pendapatan yang digunakan untuk menghitung dari satu kali pengiriman itu berapa biaya yang dikeluarkan. Lalu ada di bagian define field type text field, ini digunakan untuk menggunakan text field yang ada di bagian formulir. Lalu ada juga yang kedua lagi ada input visibility. Ya, visibility ini sangat penting ya, dimana sering jenis CB ya selected item. Nah, ini tuh merubah gitu dari bagian tampilan makanan, elektronik sampai furniture di dalamnya. Lalu ada nasi tambah, di mana ini digunakan untuk menambah lah. Jadi kita tuh pengen apa nih, makanan, elektronik ataupun furniture. Itu bisa diulang-ulang terus tanpa menghilangkan resi yang sebelumnya. Di mana resi itu masih dicetak dengan klik tombol cetak resi gitu. Dan di sini ada write, try, buffer, write, di mana fungsi ini digunakan untuk kita menyimpan data supaya kita simpan di TXT. Kenapa bisa disimpan di TXT? Karena kita menggunakan penggunaan variabel yang biasanya memang digunakan untuk penyimpanan teks di dalam file. Di mana write, buffer, next write, new, file writer merupakan library-nya yang digunakan untuk menyimpan. Gitu. Nah, file name itu sesuai dengan nama manifestasi sama depresinya. Jadi nama file itu sesuai dengan resi yang kita gunakan gitu. Nah, di bagian sini juga ada nama resi, dan tujuan, layanan, berat, dan status. Nah, mungkin segitu saja untuk di bagian manajemen paket terpadunya di bagian main. Lalu kita lanjut ke paket Java. Dan di paket Java terus kita lanjut. Nah, di bagian run panel ini fungsinya fokus untuk ke bagian UI. Nah, run panel merupakan apa yang ingin kita masukkan dalam UI tersebut gitu. Nah, beginilah kira-kira. Lalu ada di bagian rundown. Nah, di bagian fungsi ini kita run button, ini merupakan bagaimana button itu bisa tercipta gitu. Nah, digunakan dengan mount extend gitu. Nah, dengan ini pembuatan akan lebih mudah karena terjamin button yang akan dibuat dengan UI tanpa perlu melibatkan hal lainnya. Sekarang kita masuk di bagian penjelasan output, yang dimana di bagian output kita bisa memilih armada, yang dimana armadanya ada motor, mobil, truk, box. Nah, yang pertama saya ingin pilih motor dengan nomor resi 1231. Lalu pengirim itu Dava, penerima Devan. Lalu alamat tujuan lengkapnya yaitu Jalan Kampung Melayu. Terus zona pengiriman kita bisa pilih 3 zona pengiriman, di mana ada luar kota, lalu luar pulau, dan zona kota. Nah, berat kilogram itu harus sesuai dengan muatan yang ada di bagian tabel atas ini. Karena jika dia melebihi, maka nanti akan overload dan program tidak bisa dijalankan. Nah, lalu kita pilih misalkan 10 kilo dengan saya ingin kategori. Nah, untuk pilihan kategori ini, kategori paket itu kan saya bilang itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena di dalamnya itu terdapat fungsi yang berbeda. Jika kita pilih makanan, maka 2 fungsi asuransi dan dimensi tidak akan hidup. Jika saya pilih elektronik, maka asuransi akan hidup. Jika saya pilih furniture, maka dimensi panjang kali lebar kali tingginya akan hidup. Nah, di sini merupakan salah satu fitur khusus yang saya tambahkan untuk program saya. Nah, bisa kita lihat juga di sini saya ingin menginputkan yang pertama itu makanan. Saya inputkan datanya, yes. Nah, kita bisa lihat kapasitas yang digunakan akan terisi dan resi, makanan, berat, layanan, status, pending, dan biaya itu akan ditampilkan. Jika kita ingin mencetak manifest, tinggal kita cetak saja di bagian sini. Tapi saya ingin menambahkan untuk paket terlebih dahulu. Nah, semua datanya sudah saya tambahkan. Sekarang kita bakal cetak manifest. Gimana cetak manifest ini? Merupakan cetak untuk masuk ke TXT. Nah, kita lanjut cetak TXT. Nah, pilih item untuk cetak manifest. Nah, saya ingin terus setiap manifest yang ingin dicetak itu harus dipilih. Yang dimana saya pengen pilih salah satu aja nih, yaitu cetak elektronik. Cetak manifest. Nah, manifest sudah tercetak ke TXT. Kita lihat di bagian file. Nah, sudah ada TXT-nya. Klik 2 kali. Nah, TXT-nya sudah tersimpan. Begitu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.